Penyamaran Nisha alias Nisa, wanita muda asal Muara Kuang Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai pramugari batik air terbongkar. Alhasil Nisha, 23, harus berurusan dengan petugas hingga dibawa ke markas kepolisian resor atas perbuatannya itu. Awal mula terbongkarnya penyamaran Nisha setelah petugas curiga terkait keberadaan wanita yang mengenakan seragam pramugari batik air. Wanita dimaksud adalah Nisa. Dia menggunakan busana mirip pramugari batik air saat naik pesawat penerbangan batik air rute Palembang, Jakarta, ID 70508, pada tanggal 6 Januari 2026. Atribut yang dikenakan Nisha lengkap, mulai dari seragam hingga kartu identitas sekolah pramugari dari batik air. Dia sempat mengaku sebagai kabin kru yang masuk melalui jalur fast track. Nisha bisa lolos pemeriksaan dari petugas bandara di Palembang karena membeli tiket penumpang dan disangka sebagai ekstra kru. Namun, kejanggalan mulai tercium ketika ia tak mampu menjawab pertanyaan mendasar seputar tugas awak kabin. Saat itu, kru kabin menyadari adanya perbedaan pada rok yang digunakan oleh Nisha. Kru pesawat curiga, kok ini ada pramugari batik air, menggunakan pakaian mirip pramugari, tapi coraknya beda, ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono, Rabu, 7 Januari 2026, dikutip dari tribunnews.com. Merasa curiga, kru kabin selanjutnya melaporkan hal itu ke petugas keamanan penerbangan, AFSEC, di Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, AFSEC langsung memeriksa Nisha dan mendapati bahwa ia bukan pegawai batik air. Setelah diinterogasi, memang bukan karyawan batik air. Kemudian dibawa ke Polres, kata Yandri. Nisha membuat pengakuan mengejutkan setelah ketahuan sebagai pramugari batik air palsu. Ternyata Nisha pernah mengikuti seleksi pramugari batik air tapi tidak lolos. Dia nekat ke Jakarta menggunakan seragam pramugari palsu agar terlihat seolah sudah bekerja. Yang bersangkutan mengenakan baju maskapai dalam rangka supaya keluarganya percaya, ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu, 7 Januari 2026. Baju pramugari yang digunakan Nisha tersebut dibeli melalui online shop, kemudian dipakai saat menuju bandara di Palembang. Setibanya di bandara, Nisha mengaku pada polisi ingin berganti pakaian. Namun, karena waktunya tidak cukup sehingga tetap naik pesawat dengan seragam tersebut. Jadi kalau pengakuannya dia sebenarnya setelah sampai bandara di Palembang itu dia mau ganti. Namun, karena waktunya mepet sehingga dia naik pakai seragam itu ke pesawat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, beber Yandri Mono. Dalam pernyataannya, Nisha mengakui bahwa dirinya ikut serta dalam penerbangan batik air dengan rute Palembang-Jakarta, ID 7508, pada tanggal 6 Januari 2026. Ia juga menambahkan permohonan maaf khusus kepada manajemen maskapai terkait. Meski telah meminta maaf, namun Nisha tidak mengungkapkan motif dasarnya melakukan penyamaran jadi pramugari gadungan. Polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus perempuan berinisial KN, 23, yang mengenakan seragam pramugari batik air saat menjadi penumpang pesawat rute Palembang-Jakarta. Batik Air memutuskan tidak melanjutkan proses hukum dan memilih menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan damai. Terkuat cara pramugari gadungan berinisial KN, 23, bisa ikut penerbangan maskapai batik air. Ia rupanya membeli tiket mandiri dan naik sebagai penumpang. KN menaiki pesawat batik air rute Palembang, PLM, Jakarta, CGK, pada Selasa, 6 Januari 2026. Ia terbang lengkap dengan atribut lengkap, mulai dari seragam pramugari, kartu identitas, ID card,
hingga tatanan rambut cepol khas pramugari. Adapun caranya ikut terbang adalah membeli tiket sendiri dan mengikuti proses penerbangan layaknya penumpang pada umumnya. Karena mengantongi tiket resmi, KN lolos saat proses boarding. Namun, para awak kabin menaruh curiga. Saat berada di dalam pesawat dan menapa pertanyaan dari kru aktif, jawaban KN dinilai tidak sesuai dengan standar seorang pramugari. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Aviation Security, AFSEC, sudah menunggu dan langsung melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, KN tetap bersikeras mengaku sebagai pramugari dan menunjukkan ID card. KN kemudian dilaporkan ke Polresta Bandara Suta. Saat diinterogasi, motif KN mengaku sebagai pramugari terungkap. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan yang bersangkutan pernah melamar menjadi pramugari batik air, namun gagal. Ia pun merasa malu kepada keluarganya. Yang bersangkutan mengenakan baju maskapai dalam rangka supaya keluarganya percaya sudah kerja. Ujar Yandri Mono dari Tribun News, Kamis, 8 Januari 2026. KN mengaku seragam pramugari dibeli dari online shop dan dipakai saat menuju bandara di Palembang. Ia mengatakan sebenarnya ingin ganti baju saat tiba di Bandara Palembang, namun waktu tidak cukup. Jadi kalau pengakuannya dia sebenarnya setelah sampai bandara di Palembang itu dia mau ganti. Namun karena waktunya mepet sehingga dia naik pakai seragam itu ke pesawat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, kata Yandri. Tidak ada indikasi tindak pidana dalam aksi KN. KN dibebaskan dan peristiwa ini diselesaikan secara damai dengan pihak maskapai. Seorang perempuan berinisial KN, 23, nekat berpura-pura menjadi pramugari maskapai batik air dan ikut dalam penerbangan menggunakan tiket pribadi. Seragam yang dikenakannya dibeli melalui toko online. KN tercatat menaiki pesawat batik air rute Palembang, PLM, Jakarta, CGK, pada Selasa, 6 Januari 2026. Ia membeli tiket sendiri dan mengikuti proses penerbangan layaknya penumpang pada umumnya. Karena mengantongi tiket resmi, KN lolos saat proses boarding. Ia tampil mengenakan atribut lengkap, mulai dari seragam pramugari, kartu identitas, ID card, hingga tatanan rambut cepol khas pramugari. Namun, saat berada di dalam pesawat dan menapa pertanyaan dari kru aktif, jawaban KN dinilai tidak sesuai dengan standar seorang pramugari. Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dari awak kabin. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Aviation Security, AFSEC, sudah menunggu dan langsung melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, KN tetap bersikeras mengaku sebagai pramugari dan menunjukkan ID card. KN kemudian dilaporkan ke Polresta Bandara Suta. Saat diinterogasi, motif KN mengaku sebagai pramugari terungkap. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan yang bersangkutan pernah melamar menjadi pramugari batik air, namun gagal. Ia pun merasa malu kepada keluarganya.